pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dan di segmen kali ini kita akan mengetahui lebih jauh nih mengenai gangguan sensorik ini, Bu. Sebenarnya, Bu, apa sih, Bu, dampak buruk bagi anak yang mengalami gangguan sensorik, Bu, sehingga bisa mempengaruhi kualitas hidupnya, Bu? Iya, karena anak yang mengalami gangguan sensori itu tidak tertangani dengan baik, maka akan sangat berdampak pada kemampuan fungsionalnya atau okupasinya. Sedangkan di sini kalau dilihat dari segitiga perkembangan anak tadi, satu persatu perkembangan anak itu seharusnya dapat terlewati dengan baik gitu ya. Maka di sini akhirnya okupasinya yang terdiri dari activity of daily living, kemudian health managementnya, rest and sleep-nya, kemudian education-nya, partisipasi sosialnya, itu juga akan nanti bermasalah. Jadi sangat kompleks ya permasalahan yang nanti dialami ketika sensori itu tidak tertangani dengan baik. Oke, waduh, ini bahaya sekali, Bu, ya. Apalagi kalau kita misalnya kita sebenarnya tidak sadar nih bahwa anak ini ternyata mengalami gangguan sensori. Bahaya sekali, Bu, ya. Nah ini pertanyaannya mungkin akan terjawab nih, Bu. Bagaimana evaluasi awal ini untuk mengidentifikasi SPD ini, Bu? Evaluasi awal yang dapat kita lihat itu dari permasalahan gangguan perilakunya anak. Jadi kalau anak itu dari bayi itu sudah muncul permasalahan perilaku yang berbeda dengan anak yang lain, maka ini harusnya sudah warning orang tua ya. Seperti apa itu gitu ya? Kalau bayi normalnya dia tidurnya lebih lama dibandingkan orang dewasa ya. Betul. Ini kok dia rewel terus, nangis terus. Nah, ini perlu dicek sebenarnya, perlu dilihat kenapa. Apalagi ke dewasanya, apakah anak suka tantrum, apakah anak suka marah, nggak mau makan dan sebagainya. Nah, dari perilaku itu bisa kita lihat. Kemudian dari apakah adanya gangguan pemusatan perhatian, jadi tidak bisa fokus, tidak tahan lama. Kemudian kalau di sekolah mungkin sering tertinggal pembelajarannya, menulisnya juga mungkin ada masalah. Nah, itu juga bisa dicek lagi apakah ada permasalahan sensori. Kemudian adanya hiperaktivitas juga merupakan salah satu evaluasi yang bisa kita lihat. Kalau ada anak yang aktifnya berlebih, itu perlu kita cek lagi kenapa gitu ya. Dan kemudian adanya autism. Biasanya autism itu penyertanya adalah gangguan sensori juga. Jadi kalau ada anak autis, biasanya ya permasalahan sensorinya pasti juga kena gitu. Nah, kemudian adanya gangguan pada area okupasi. Tadi saya bilang bahwa anak pilih-pilih makan, kemudian anak tidurnya terbalik ya. Harusnya usia sudah 1 tahunan itu kan tidurnya sudah normal ya. Malam untuk istirahat, siang untuk aktivitas bermain gitu ya. Tapi kalau anak di usia itu kok tidurnya itu kebalik, nah itu juga ada masalah berarti di sensorinya. Nah, itu tadi banyak sekali, Bu, ya, contoh-contoh yang dapat kita lihat dari daily activity oleh si anak ini tadi, Bu, ya. Nah, kalau untuk perbedaan respon, Bu, apakah ada, Bu, perbedaan respon terhadap stimulus tertentu pada anak yang memang normal begitu, Bu, ya, atau dengan anak yang mempunyai gangguan sensorik, Bu? Kalau untuk anak normal ya, Mbak Tokom, biasanya hanya ada sedikit atau bahkan tidak nampak sama sekali permasalahan fungsionalnya dia atau okupasinya dia. Jadi kesehariannya dia tidak ada masalah. Tapi kalau anak dengan sensory processing disorder atau SPD ini, maka kesehariannya atau permasalahan fungsionalnya itu pasti meskipun 1 atau 2 atau bahkan banyak sekali yang mengalami permasalahan. Termasuk tadi istirahat, tidur, pola tidur aja terganggu, berarti dia ada masalah gitu di sensorinya. Bahkan dari tidur pun bisa dilihat, Bu, ya. Nah, apakah ada, Bu, perbedaan antara gangguan sensorik pada anak ini dengan fobia, Bu? Ataukah mungkin misalnya gara-gara dari gangguan sensorik malah ke fobia gitu. Nah, ataukah seperti itu, Bu? Kalau
fobia itu kan yang kita pahami selama ini itu ada rasa takut yang berlebihan terhadap benda atau situasi tertentu. Dan orang yang mengalami fobia itu dia kondisinya sadar bahwa dia rasa takutnya itu terhadap sesuatu ini itu, gitu ya. Entah misalkan itu dengan ulat dengan ketinggian misalkan gitu ya. Nah, dan ini biasanya adalah orang-orang yang sudah dewasa ya untuk bisa mengidentifikasi rasa ini gitu ya. Nah, sensory processing disorder itu akan terhubung dengan fobia ketika tidak selesai atau tidak tuntas permasalahan sensorinya. Ini kalau misalkan dia dari kecil tidak mendapatkan pengalaman sensori yang tepat, maka ketika dia dewasa dia juga akhirnya mengalami rasa takut yang berlebihan. Nah, itu bisa jadi sensori adalah salah satu SPD itu salah satu penyebab fobia. Gitu. Kalau tidak ditangani dengan baik. Oke, nah itu tadi. Jadi ada perbedaan juga Bu ya antara fobia dengan sensorik pada anak tadi. Nah, lalu kita sebagai orang tua nih Bu, kapan Bu kita bisa meminta bantuan terapis atau profesional Bu? Iya, ketika sensori integrasi atau sensory processing disorder itu sudah mengganggu atau menurunkan aktivitas kemampuan fungsional anak atau okupasinya anak, maka itu harus segera ditangani gitu ya, atau harus segera diterapikan gitu ya Mbak ya. Aktivitas fungsional anak itu kan banyak hal ya, termasuk di sini tadi kita bahas istirahat atau tidur anak tadi. Anak kalau tidurnya tidak tepat porsinya, maka yang terjadi akan bermasalah kepada aktivitas kesehariannya. Mudah uring-uringan, disuruh misalkan untuk belajar juga malas gitu ya. Kemudian untuk bermain dia mudah ego gitu ya, karena dia tidak ada istirahat yang cukup tadi. Maka ketika area okupasi anak atau fungsional anak tadi bermasalah, maka harus segera ditangani. Nah, ini penting untuk kita bersama-sama ya, untuk sesegera mungkin mendatangi ahlinya gitu ya. Itu. Karena khawatirnya kita juga sebagai orang tua ya tidak tahu nih sebenarnya anak ini mengalami gangguan sensorik kah atau tidak gitu. Jadi alangkah bagusnya Bu ya, sedini mungkin kita bawa anak kita ke tenaga profesional. Oke, pemirsa, setelah jeda ini kita akan bahas lagi nanti tentang gangguan sensorik pada anak lebih dalam lagi, tapi setelah jeda iklan pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.